ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan seluruh nikmat yang lainnya yang sangat banyak, tidak mampu kita hitung satu persatu. Dan mudah-mudahan seluruh nikmat itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk menambah takarrub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini materi kita berjudul Qawaidud Dakwah. Kaidah-kaidah yang diperlukan dalam rangka untuk berdakwah fisabilillah. Rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk menyeru orang lain ke jalan Allah Ta'ala. Urgensi mengenal qawaid dakwah ini, bahwa seorang dai mutlak harus tahu langkah-langkah dakwah yang harus dia lakukan. Karena dakwah itu ibarat suatu kendaraan yang membawa muatan atau misi untuk diantarkan ke suatu tempat. Sedangkan dai ibarat sopirnya. Kita diminta untuk ngantar penumpang rombongan naik kendaraan tertentu, maka sopirnya wajib tahu rute dan jalan yang mau ditempuh itu kemana. Kalau sekarang ada Google Map itu cukup memudahkan, walaupun banyak juga yang nyasarnya ya. Nah, kaidah itu ibarat Google Map-nya ini. Rute perjalanan kita mau kemana, tujuan akhir kita kemana, persinggahan, tempat-tempat transitnya di mana saja, apakah jalannya mendaki atau menurun, kanan kirinya aman ataukah banyak jurangnya, sehingga memiliki persiapan yang memadai. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu beliau memberikan pesan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Jadi sudah diberitahu objek dakwah yang kamu datangi itu dari ahlul kitab. Mereka dari orang Yahudi, dari orang Nasrani yang punya pengetahuan sebelumnya tentang kitab-kitab mereka, kitab Samawi. Kalau Yahudi ada kitab Taurat, Nasrani ada kitab Injilnya. Itu terlebih dahulu dikasih tahu kepada Mu'adz bin Jabal selaku dai yang diutus oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Mus'ab bin Umair diutus ke Yasrib atau ke Madinah, dikasih tahu terlebih dahulu tentang penduduk Madinah yang hanif, yang bisa menerima perubahan, yang rindu dengan hadirnya sosok dai, rindu menerima dakwah Islam, itu dikasih tahu terlebih dahulu. Abu Dzar Al-Ghifari pun juga demikian, ketika dikirimkan kepada kaumnya itu juga diberikan pesan-pesan. Dan begitu pula para sahabat dan generasi yang sesudahnya, mereka membekali diri masing-masing dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah ini. Dalam hal ini kaidah dakwah itu ibarat rute perjalanan itu.
Para ulama rijalud dakwah, para tokoh dakwah yang mendakwahkan Islam mulai dulu generasi para sahabat sampai generasi sesudahnya, mereka ini adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Kaidah-kaidah dakwah itu disimpulkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan dakwah yang dilakukan oleh generasi awal-awal kita dulu, baik itu Rasulullah SAW sebagai dai yang paling utama maupun para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta generasi yang sesudahnya. Ini merupakan pengalaman yang terbaik, sehingga kita tidak trial and error, tidak coba-coba. Kalau ibarat kita menjalankan kendaraan sudah ada rambu ataupun ada rumus-rumusnya, bagaimana cara mengoperasikannya itu. Maka disinilah pentingnya kita mengenal qawaidud dakwah yang insya Allah kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Ada 11 kaidah dakwah. Masing-masing ada penjelasan singkat karena waktu pun juga singkat. Ini adalah kaidah dakwah yang menjadi rumusan kita dalam berdakwah. Kalau di dalam usul fikih ada kaidahnya, dalam fikih juga ada kaidahnya, dalam nahwu juga ada kaidahnya, dalam segala disiplin ilmu ada kaidah-kaidahnya. Kita pun di dalam dakwah ada kaidahnya. Yang pertama al-qudwah qabla dakwah, memberikan qudwah hasanah, contoh tauladan sebelum berdakwah. Yang kedua at-ta'lif qabla taklif, mengikat hati sebelum memberikan beban, memberikan perintah, tugas dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah at-ta'rif qabla taklif, memberikan pengertian, ma'rifah, memberikan ilmu dulu sebelum memberikan bebannya. Yang keempat at-tadarruj fit taklif, bertahap dalam memberikan beban, memberikan tugas. Yang kelima al-usul qabla al-furu', yaitu menyampaikan hal-hal yang prinsip-prinsip terlebih dahulu, yang pokok-pokok, yang asasi sebelum menyampaikan yang cabang-cabang. Yang keenam adalah at-targhib qabla tarhib, memberikan berita-berita gembira, memberikan motivasi sebelum menakut-nakuti. Yang ketujuh adalah at-taisir la at-ta'sir, memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Yang kedelapan al-aulawiyah, yaitu ada skala prioritas, mendahulukan objek dakwah yang potensial terlebih dahulu daripada yang biasa saja. Yang kesembilan at-tafhim la at-tarkim, memberikan pemahaman bukan mendoktrin. Yang ke-10 at-tarbiyah la at-ta'riyah, memberikan pembinaan, tarbiyah, bukan membelajati, bukan memojokkan, bukan mencari-cari kesalahan, tapi betul-betul mengarahkan, melakukan proses tarbiyah itu. Dan yang ke-11, yang terakhir adalah tilmidhu ustadzin la tilmidhu kitab. Dia, seorang dai ini adalah menjadi murid seorang guru, bukan muridnya buku, bukan muridnya kitab. Masing-masing ada penjelasan singkat, bisa kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, memberi teladan sebelum berdakwah. Al-qudwah qabla dakwah. Pada dasarnya manusia lebih terkesan dengan apa yang dilihat dari apa yang didengar. Mendahulukan contoh nyata daripada perkataan. Objek dakwah lebih melihat kepribadian dai ketimbang materi yang disampaikan. Kesan dari objek dakwah itu lebih dominan daripada pesannya.
Gimana tadi pengajiannya? Oh, rame. Banyak masyarakat yang datang. Ketawa-ketawa misalnya ya. Kesannya begitu. Terus materi yang disampaikan Pak Kiai apa? Nah, itu yang lupa saya. Nah, jadi kesan yang ditangkap oleh objek dakwah itu lebih mengena daripada pesannya. Sehingga dai harus konsekuen terhadap apa yang disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dulu pernah Hasan Al-Basri itu didatangi oleh sekelompok budak. Mereka berbondong-bondong mau minta tolong kepada Hasan Al-Basri. Beliau seorang khotib tetap di Masjid Jami' dan suaranya didengar, fatwanya diikuti. Wahai sang Imam Hasan Al-Basri, mohon disampaikan saat khutbah Jumat tentang fadilah memerdekakan budak, supaya para majikan kami segera memerdekakan kami. Kata Imam Hasan Al-Basri, baik, insya Allah saya akan sampaikan. Ternyata pada saat ditunggu khutbah Jumat temanya lain, bukan tentang perbudakan. Maka setelah prosesi sholat Jumat selesai, budak-budak itu protes lagi. Wahai sang imam, kenapa belum disampaikan? Tolong disampaikan pada saat yang akan datang. Sang imam hanya mengatakan baik insya Allah. Sampai beberapa kali baru pada pekan ketiga, bukan pekan tapi bulan malahnya, bulan ketiga disampaikanlah tentang tema perbudakan di mimbar sholat Jumat, dan spontan selesai sholat Jumat dilaksanakan, majikan-majikan itu sama-sama memerdekakan budaknya secara demonstratif ya, maksudnya bersama-sama. Setelah budak-budak ini bebas, mereka datang kepada Hasan Al-Basri bukan untuk mengucapkan terima kasih, tapi malah protes. Inilah karena barangkali logika berpikirnya yang sederhana mereka ya. Jadi malah protes, bukan mengucapkan terima kasih. Apa protesnya? Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa baru hari ini Anda sampaikan tema ini sehingga kami sekarang baru bebas? Seandainya pada bulan pertama yang lalu Anda sampaikan, maka kami sudah bebas 2 bulan yang lalu. Kenapa baru sekarang? Nah, itulah protesnya ya. Maka sang Imam Hasan Al-Basri, beliau sabar luar biasa menghadapi protes dari jamaahnya itu. Beliau sabar dan menyampaikan dengan tenang, wahai saudara-saudaraku semuanya, pada saat kalian datang kepadaku itu aku tidak punya budak dan aku belum punya uang untuk membeli dan memerdekakan budak, sehingga aku berusaha untuk menabung dulu. Bulan pertama aku tabung, bulan kedua aku tabung, baru awal bulan ketiga inilah uangku sudah cukup. Aku belikan seorang budak dan pada saat itulah aku merdekakan di depan majikan-majikan kalian itu. Sehingga apa yang aku lakukan tidak mendahului apa yang aku katakan. Apa yang aku amalkan itu lebih mendahului daripada apa yang aku sampaikan. Otomatis ketika mereka sudah melihat apa yang aku lakukan, itulah baru aku sampaikan tentang masalah tema perbudakan, sehingga majikan kalian itu langsung mengikuti instruksi tema-tema khutbah yang telah aku sampaikan tadi. Nah, itulah contoh bahwa teladan itu penting. Ada pepatah yang mengatakan, ini walaupun konotasinya negatif ya, guru kencing berdiri, apa? Murid kencing berlari. Nah, itu maksudnya apa? Kalau kita sebagai pendidik memberi contoh yang negatif, maka peserta didik itu
lebih lagi hal yang negatif yang dia lakukan. Kita sebagai dai, kalau tidak konsekuen dengan apa yang kita lakukan, maka tema yang kita sampaikan hanya lewat sambil lalu saja. Sesuatu yang kita sampaikan hanya dari mulut, hanya dari kalimat, maka sampainya hanya telinga, mental. Tapi kalau yang kita sampaikan itu dari hati yang paling dalam, apalagi didahului oleh sebuah bukti nyata, maka itulah yang akan terkesan pada objek dakwah yang kita dakwahkan ini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, at-ta'lif qabla taklif, yaitu mengikat hati sebelum mengenalkan misi. At-ta'lif, jadi mengikat hati dulu. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Jadi kalau soal ikatan hati itu urusannya Allah Ta'ala. Suku Aus dan Khazraj dulu permusuhannya pada masa jahiliyah luar biasa, tapi ketika mereka masuk Islam, mereka damai, rukun, bahagia di bawah dakwah Islam di Madinah. Jika orang sudah terikat hatinya, maka akan mudah mengikuti apa yang disampaikan oleh si dai ini. Seorang dai harus berusaha menjadikan hati objek dakwah itu menjadi terpaut dan berusaha menjadi pribadi yang baik dan menarik, sehingga cara-cara untuk mengikat hati itu harus kita pelajari dulu. Ada buku yang bagus, ada Dakwah Qalb karangan Abbas Asisi, dakwah dan hati. Bagaimana cara menaklukkan hati sebelum kita menyampaikan. Ada seorang tokoh, Hasan al-Banna, itu pernah menyampaikan dakwah di musola, dapat kritik dari jamaahnya. Itu rupanya ada alumni Al-Azhar Kairo, tentunya ilmunya tinggi. Kalau Hasan al-Banna kan bukan alumni Al-Azhar ya, tapi Darul Ulum. Jadi mungkin kalau di sana ya grade-nya lebih tinggi lah, Kairo ini atau Al-Azhar ini ya. Sehingga ketika menyampaikan tema yang sederhana, kalau nggak salah itu tentang Nabi Ibrahim, kemudian si jamaahnya ini tanya namanya ayah Nabi Ibrahim siapa. Beliau menjawab tapi tidak fasih, tidak benar harokatnya, tarikh atau siapa yang dijawab itu terus dibenarkan oleh si syekh ini. Jadi maunya hanya memojokkan dai-nya ini, penceramah ini. Barangkali kita juga pernah menemukan seperti itu. Kita yang masih belajar menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah, ternyata di antara audien ada yang lebih alim daripada kita. Maka ada saja yang dikritisi. Nah, di sini Hasan al-Banna tidak membantah di forum, tapi mendekati setelah acara, wahai Syekh, mohon Anda bisa datang ke rumah kami. Untuk apa? Ya, kita diskusi, kita silaturahim lah. Maka datanglah Syekh ini. Pada saat datang dijamu makan besar, disediakan daging kesukaan Syekh ini dengan lezat sekali, makan sebanyak-banyaknya ya, karena nggak ada orang lain, tamunya ini khusus, tamu khusus diundang. Nah, setelah kejadian itu Syekh ini hatinya berbalik 180 derajat ya. Kalau 360 kembali ya. Yang sebelumnya dia mengkritisi, memusuhi dan mencari keburukannya, sekarang dia membela. Pada saat di majelis taklim itu dia puji-puji Syekh Hasan al-Banna ini ke hadirin jamaah. Dia seorang pemuda yang soleh, yang alim, yang warok, yang zuhud, macam-macam lah dipuji ya. Dan akhirnya itu menjadi pengaruh bagi jamaahnya, semakin percaya kepada dai ini. Itulah ya, mengikat hati dulu.
sebelum kita menyampaikan misi dakwah yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, at-ta'rif qabla taklif, yaitu menyampaikan misi, memberikan peringatan, pengertian dulu ya. At-ta'rif, memberikan pengertian sebelum memberikan beban. Memberi pengertian ilmu, pengenalan dan pemahaman tentang Islam sebelum memberi beban syariat, agar objek dakwah melaksanakan taklif itu berangkat dari pemahaman, bukan dari keterpaksaan. Jadi kita jadikan objek dakwah itu berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-amal, ini penting. Tidak kita perintah segala sesuatu sebelum dia punya ilmu tentang sesuatu itu. Apa dasarnya, apa landasan hukumnya, bagaimana fadilahnya, dan lain sebagainya, supaya dia itu menjadi objek yang mutabi, bukan muqallid. Mutabi itu mengikuti dengan ilmu, dengan tahu dasarnya. Kalau muqallid, dia taklid, dia ikut tanpa tahu dasarnya. Kalau dia muqallid, suatu saat ketika ada informasi yang berseberangan dengan yang kita sampaikan, dia goyah, ragu-ragu, ikut kita atau ikut orang lain. Nah, tapi kalau dia mutabi, dia ikut dengan ilmu, maka itu akan menjadikan dia terus mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi itulah at-ta'rif qabla taklif. Yang keempat, at-tadarruj fit taklif, yaitu apa? Bertahap dalam memberikan beban, bertahap dalam penyampaian materi, pelaksanaan amal dan beban. Sejarah turunnya beban syariat Islam dulu juga dengan bertahap, bukan hanya tasyri' ya, tapi turunnya Al-Quran itu juga mutadarrijan, senantiasa adil dengan bertahap. Kalau dengan munajaman itu sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, tapi dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah itu dengan bertahap, dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi. Dai tidak boleh berambisi ingin merubah kondisi objek dakwah dalam waktu yang cepat. Semua butuh proses. Tidak boleh ingin instan. Yang sebelumnya belum paham Islam sama sekali, akhirnya menjadi seorang yang sangat komitmen. Nah, itu menjadi bahaya ya. Orang yang instan ataupun orang yang terlalu bersemangat tanpa ada dasar pemahaman yang utuh, itu akhirnya bergerak secara membabi buta. Pernah ada beberapa mahasiswa yang belajar kepada seorang kiai di kampung, alumni dari Saudi kiai ini, yang mana para pemuda ini semangatnya luar biasa, pemahaman Islamnya baru, jadi semangatnya luar biasa, sehingga dia dengan terpengaruh oleh yang lainnya mudah menjelek-jelekan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pergerakan. Nah, oleh kiainya ini, oleh gurunya ini disuruh duduk dulu kamu ya. Sebelum kamu jelek-jelekan tokoh-tokoh Islam pergerakan itu, sekarang buka kertasmu, tulislah ayat kursi dengan tulisan Arab yang benar. Nah, ternyata ya tulisannya jauh dari benar ya, mungkin seperti, mohon maaf lah, mungkin seperti ceker ayam ya. Nulis Arabnya tidak benar, kaidah imlanya tidak benar, ya mungkin nggak terbaca juga ya, karena belum terbiasa nulis Arab. Nah, sehingga kiai ini mengatakan, sekarang kamu balik pulang, belajar dulu nulis Arab dengan benar, nulis Al-Quran dengan benar, tidak usah ribut mengkritisi para ulama yang telah berbuat berjasa baik kepada Islam itu. Kamu perbaiki dulu kualitas dirimu. Nah, itu maksudnya ya. Kita belajar Islam bertahap. Jangan merasa paling tahu dulu. Orang yang biasa atau yang punya pemahaman ingin punya
persepsi paling tahu itu berarti dia paling tidak tahu sebenarnya. Jadi harus bertahap dalam memberikan beban kepada objek dakwah dari sesuatu yang secara berangsur-angsur, tidak bisa instan. Yang kelima, al-usul qabla al-furu', yaitu menyampaikan yang prinsip sebelum yang cabang, mendahulukan akidah tauhid sebelum yang lainnya. Fase Mekah itu taghrisul akidah, taqwiyatul tauhid, mendahulukan iman, menguatkan keimanan para sahabat dulu sebelum yang lainnya. Mendahulukan yang aksioma, al-badihiyat, yang prinsip-prinsip sebelum yang cabang-cabang. Mendahulukan ibadah sebelum muamalah. Muamalah penting, tapi ibadah lebih penting. Ibadah itu yang mahdhah, muamalah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang khas, muamalah yang am. Ibadah itu harus ada dalilnya baru kita kerjakan. Muamalah selama nggak ada dalil silakan, hukumnya mubah. Jadi harus didahulukan. Mendahulukan yang disepakati sebelum yang berbeda. Banyak masalah-masalah yang sudah menjadi ijma', ittifaqul ulama, di samping juga ada yang berbeda, maka tema-tema muttafaq alaih, mujma' fihi itu didahulukan daripada yang mukhtalaf fihi. Kemudian mendahulukan yang strategis sebelum yang teknis, mendahulukan akhlak atau tazkiyah sebelum taklim dan lain sebagainya. Misalnya saat ini banyak kaum muslimin semangat luar biasa tentang iqamatus syariah, mendirikan, menegakkan syariat dalam skala daulah Islamiyah misalnya. Ya, itu bagus, semangat Islam yang bagus. Namun ternyata keluarganya belum Islami. Mohon maaf, istrinya misalnya belum rapi memakai jilbabnya. Anaknya yang perempuan yang sudah balik sekolah di umum juga masih belum berjilbab. Nah, ini sebuah hal yang anomali ya, ataupun yang bertolak belakang. Dia berkoar-koar ingin menegakkan syariat di tingkat negara, sementara negara kecil yang dia menjadi pemimpin tertinggi di rumah tangganya tidak bisa mengendalikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dia punya otoritas penuh di situ, di rumah tangganya, itu nggak bisa mengendalikan, apalagi kalau dalam skup yang lebih luas. Jadi itulah harus ada mendahulukan yang prinsip-prinsip dulu sebelum yang cabang. Kemudian yang keenam, at-targhib qabla at-tarhib, memberikan kabar gembira sebelum ancaman, memberi motivasi sebelum ancaman, menyampaikan tentang fadhailul a'mal sebelum menakut-nakuti, menyampaikan bagaimana indahnya surga dulu sebelum dahsyatnya neraka, tapi juga tidak lupa menyeimbangkan rojak dan khaufin. Bagaimana supaya orang senang dulu dengan sholat jamaah, fadilah pergi ke masjid, setiap langkah akan bisa menghapuskan satu dosa, satu kesalahan. Fadilah itikaf di masjid, fadilah baca Quran, satu huruf itu dibalas 10 kebaikan, alif lam mim itu 3 huruf sehingga mendapatkan 30 kebaikan. Seperti itu kita kasih motivasi sehingga dia punya hobi dulu ya, punya keinginan. Jangan ditakut-takuti. Ditakut-takuti itu diancam-ancam. Hati-hati ya, kalau berislam misalnya tidak ada dalilnya itu bid'ah. Nah, misalnya. Ya, itu tema penting, tapi nanti dulu. Wong dia berislam saja belum paham apa itu makna Islam, apa makna syahadatain, apa itu makna konsekuensi syahadatain, apa itu ini itu, banyak yang belum paham. Apa itu rukun iman, rukun Islam, nggak paham kok sudah ditakut-takuti dengan hal-hal yang menyesatkan, itu tidak pada tempatnya ya. Jadi basyiru wala tunaffiru, kita berikan kabar gembira, jangan kita ancam-ancam.
Yassiru wala tu'assiru, itu tema berikutnya, yaitu kita at-taysir la at-ta'sir. Artinya adalah kita memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Mengawali dari hal-hal yang mudah dan ringan sebelum yang berat dan sulit. Sebelum bicara muluk-muluk, coba dilihat lagi bagaimana cara makannya. Apakah sudah dengan tangan kanan ataukah masih dengan tangan kiri misalnya. Apakah sudah baca basmalah ataukah belum. Itu kan hal yang sepele ya, yang ringan. Tapi kalau dilupakan, maka akan berdampak kepada menghilangkan sekian banyak etika-etika yang sepertinya sepele, namun itu mendasar. Kalau hal-hal yang sepele saja itu tidak diperhatikan, apalagi hal-hal yang lebih berat, yang lebih luas konsekuensinya. Jadi yang ringan-ringan dulu tadi kita sampaikan, bagaimana objek dakwah itu bisa melaksanakan hal-hal yang memungkinkan dia lakukan. Mempermudah, tidak mempersulit. Jadi punya prinsip, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Biasanya kalau birokrasi itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu akan menjadi berbalik nanti. Dia akan menghadapi kesulitan. Man yassara musliman yassarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang mempermudah urusan orang mukmin akan dipermudah Allah nanti urusannya di hari kiamat. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain dengan mempermudah, kita akan menemukan kemudahan dalam hidup. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat yang susah, kita mempersulit urusan orang lain, kita akan kembali kepada kita. Tapi juga bukan berarti melonggar-longgarkan ya. Kalau dalam orientasi fikih itu ada aliran tasyaddud ekstrim, ada aliran yang tawassut moderat, ada aliran tasahul. Nah, kalau tasahul jangan. Tasahul itu memudah-mudahkan. Melonggar-longgarkan hal yang haram menjadi halal, itu bahaya ya. Jadi yang penting itu adalah kita moderat. Murunah. Kita cari murunah yang ada dalam Islam, tidak sampai melanggar batas syariat. Berikutnya yang ke-8 adalah al-aulawiyat. Memiliki skala prioritas. Diusahakan merekrut objek dakwah yang potensial. Karena kalau dia terekrut tokoh masyarakat, simbol masyarakat, ataupun pimpinan kaum, pimpinan birokrasi, ataupun ketua takmir atau apapun lah dia punya jabatan, kalau dia bisa kita rekrut menerima dakwah kita dengan baik, insya Allah jamaahnya akan ikut. Sehingga kita berusaha mencari calon kader dakwah yang handal. Dulu bagaimana Rasulullah SAW merekrut Abu Bakar As-Siddiq, tokoh potensial saat itu. Yang dari Abu Bakar terekrut 5 orang lainnya. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, 6 itu adalah rekrutmen dari Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Itulah tokoh yang handal, yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'ad itu seorang tokoh dari suku Aus di Madinah. Dengan direkrutnya Sa'ad bin Mu'ad, maka seluruh penduduk Madinah, setiap rumah itu ada yang masuk Islam, walaupun belum 100%, tapi setiap rumah ada yang mewakili masuk Islam. Walaupun sebelumnya beliau sempat ingin membunuh Mus'ab bin Umar, tapi akhirnya hidayah Allah turun kepadanya. Kalau masa-masa awal-awal Islam ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Umar bin Khattab, tokoh-tokoh yang potensial itulah yang menjadikan Islam berwibawa. Itu penting, walaupun memang ada situasi tertentu yang harus juga objektif ya. Dakwah kita harus objektif dalam berpikir dan mendahulukan. Misalnya Nabi saat itu pernah ingin berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum dalam kondisi strata sosial yang sepertinya itu rendah.
Seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, tapi hatinya jernih, ingin mendapatkan kebenaran. Namun Nabi mencueki kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ini dan lebih mendahulukan tokoh-tokoh Quraisy, maka diturunkanlah surat Abasa itu ya. Dan itu pun Nabi tidak marah, malah memberikan pujian kepada Abdullah bin Umi Maktum. Setiap kali ketemu setelah peristiwa itu, Nabi memberikan pujian, marhaban biman adabani rabbi bihi. Selamat datang kepada tokoh seorang sahabat yang Allah menegurku gara-gara dia. Itulah kehormatan Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Tidak ada perasaan dengki, jengkel, benci. Kalau orang Jawa mengatakan satru, nggak ada ya. Justru Rasulullah berterima kasih kepada Abdullah bin Umi Maktum ini. Dan sejak saat itu beliau sangat hormat kepada du'afa, para sahabat yang lemah, yang miskin, yang fakir itu diutamakan. Karena dari situlah kemenangan itu didapatkan. Innama tunsuruna bi du'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang fakir, yang miskin, yang memberikan dukungan kepada dakwah itulah yang menjadi turunnya pertolongan Allah pada kita. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kita mendahulukan objek dakwah. Di surat Fatir 32 itu Allah memberikan penjelasan, tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi orang yang menerima objek dakwah itu bisa dipilah 3 klasifikasi ini. Ada yang sangat respon, sabiqum bil khairat, itu yang kita dahulukan. Istilahnya qabilun litaghyir, yang menerima perubahan, yang tidak jumud pikirannya, yang menerima perbaikan-perbaikan, itu kita dahulukan. Kemudian berikutnya baru muktasid, yang pertengahan, yang tidak memusuhi juga tidak menerima dengan antusias, tapi pertengahan saja. Itu tahap berikutnya. Baru yang terakhir, dzalimun li nafsi, para pendosa itu juga punya hak untuk kita dakwahi. Tapi di sini kita lakukan skala prioritas. Umur kita terbatas, waktu kita juga terbatas, maka pilihlah yang berkualitas terlebih dahulu supaya nafas dakwah ini terus memanjang. Kita tidak bisa menikmati hasilnya pada saat umur kita masih ada, dan bisa jadi yang menikmati hasilnya adalah anak cucu kita nanti, tapi kita sudah punya kontribusi terhadap dakwah Islam ini. Berikutnya yang ke-9 adalah at-tafhim la at-tarkim, yaitu memberikan pemahaman, tidak mendoktrin, memberi penyadaran dan tidak memaksakan kehendak. Beramal dengan kesadaran akan menjadikan objek dakwah lebih istiqomah. Namun pada kondisi tertentu memang diperbolehkan mendoktrin, khususnya dalam hal yang prinsip, yang akidah misalnya. Itu saat tertentu ya. Tapi pada umumnya ya kita memberikan pemahaman, tafhim dulu. Kalau doktrin tertentu ya, hanya tema-tema tertentu saja. Tapi kalau tema yang lain, tafhim tadi, seperti at-ta'rif tadi. At-ta'rif qabla taklif, ini ada kemiripan ya. Supaya apa yang dia lakukan betul-betul berdasarkan ilmu. Antu ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani, aku berdakwah itu ala ilmin wa yakin, berdasarkan ilmu dan keyakinan, bukan karena emosional. Jadi di sini berarti rasional ya. Kita menyampaikan itu dengan landasan rasional, bukan semata-mata emosional. Baik, berikutnya yang ke-10, at-tarbiyah la at-ta'riyah. Memberikan tarbiyah, pembinaan, bukan membelajati. Ta'riyah itu bahasa bisa melejati, kalau bahasa yang agak kasar kan menelanjangi ya. Nah, jadi mengungkap aib. Tarbiyah itu berarti mendidik, membina, merawat dan menjaga objek dakwah sampai menuai hasilnya. Perlu waktu yang panjang. Seperti kita menanam benih, harus kita semai, kita sirami, kita jauhkan dari hama, kita jauhkan dari ular dan sebagainya. Hasilnya baru kita tunai pada waktunya. Nah, setiap orang pasti punya kekurangan, sebagaimana dia juga punya kelebihan pasti. Sehingga kita objek dakwah perlu memakluminya.
Jangan seolah-olah kita posisikan objek dakwah seperti kita. Barangkali kita punya kelebihan, gampang nerima, punya kecerdasan, gampang menangkap materi, punya semangat, selalu bergelora misalnya, ataupun membara dalam hati kita. Nah, kadang-kadang kita menemukan objek dakwah yang serba kekurangan. Mungkin kurang semangat, mungkin kurang bisa menangkap materi. Maka di sini perlu kita lakukan pembinaan yang telaten. Dan juga tidak kalah pentingnya kita menjaga etika dalam menasihati, tidak mempermalukan di depan umum. Orang yang dinasihati di depan umum, walaupun dia betul-betul dalam posisi salah, tapi dia akan mempertahankan harga dirinya. Tapi kalau dengan nasihat yang berdua ataupun dengan rahasia, dengan cara yang bijak, insya Allah dia akan bisa menerimanya. Itulah tarbiyah yang kita sampaikan, dakwah yang kita sampaikan. Ini harus kita dahulukan, bukan takriyah tadi. Baik, ini yang terakhir, tilmidhu ustadz la tilmidhu kitab. Kita ingin seorang dai ini menjadi murid seorang guru, bukan murid buku. Para ulama dulu semua berguru pada masyayikhnya masing-masing. Imam Bukhari itu bahkan punya 1000 syekh, Imam Muslim juga demikian, dan tokoh-tokoh kita dulu berguru. Mereka menghabiskan waktu, energi, tenaga, semuanya nominal yang banyak untuk berguru. Dengan berguru kita menjadi memiliki adab dan etika. Kita menjadi tawadhu, rendah hati. Orang yang belajar sendiri, otodidak, dengan membaca sendiri, pintar-pintar karena usahanya sendiri, maka bisa berpotensi menjadikan dia ujub dan takabur. Bukan berarti kita nggak boleh membaca, silahkan ya, membaca untuk memperkaya. Tapi kalau kita belajar hanya dari satu arah, kita membacakan satu arah, berarti itu menjadikan kita kurang punya etika, tidak punya adab. Nah, disinilah pentingnya kita berguru kepada syekh. Ada guru yang mengajarkan akhlak, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih. Imam Nawawi itu punya halakoh, dia menjadi murid. Paling tidak dia 12 halakoh yang dia ikuti dalam seharinya itu. Nah, itulah luar biasa para ulama kita dulu punya guru-guru yang sangat banyak. Inilah ikhwafillah tentang 11 kaidah dalam dakwah. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Ta'ala, kita semangat dalam berdakwah, kemudian kita berdakwah dengan ilmu, dengan rambu-rambu yang jelas, sehingga kita sampaikan misi dakwah kita kepada objek dakwah kita dengan sebenar-benarnya. Itu yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq ila aqwat thariq wa hadi ila sawa'i sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.